Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi dengan NIM 2011250 dari kelas 6 HPAI Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pengembangan materi Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Ibu Syarifah HRD 7 MA. Baiklah, di sini saya akan menjawab ataupun menjelaskan soal-soal UAS yang terdiri dari 6 soal pada mata kuliah pengembangan materi Quran dan Hadis. Yang pertama yaitu mengenai tujuan mempelajari pengembangan materi Quran dan Hadis. Nah, tujuan mempelajari pengembangan materi Quran dan Hadis itu adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah sumber utama ajaran agama Islam. Kemudian sumber yang kedua yaitu adalah hadis daripada Rasulullah SAW. Dengan kita mempelajari pengembangan materi Quran dan Hadis ini bisa dilihat dari beberapa aspek, karena tadi pengembangan materi Quran dan Hadis dari segi Quran dan dari segi hadisnya. Nah, beberapa aspek tersebut bisa kita lihat tujuannya dari segi pemahaman Al-Quran. Nah, dengan kita mempelajari pengembangan materi Quran ini membantu kita untuk memahami isi Al-Quran, pesan-pesan yang Allah cantumkan dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Nah, dengan mempelajari pengembangan materi Quran ini, kita bisa lebih paham terhadap arti, makna, ataupun tafsir dari Al-Quran tersebut, hukum-hukumnya, dari konteks sejarahnya, dan yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Nah, kemudian dengan kita mempelajari pengembangan materi Quran ini, kita dapat mengkaji lebih dalam ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran, kemudian menumbuhkan keimanan kita dan sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari segi pengetahuan hadis. Nah, seperti yang kita ketahui, hadis adalah riwayat perkataan, perbuatan, ataupun takrir dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan mempelajari pengembangan materi hadis ini bisa membantu kita dalam memahami hadis tersebut, sumber-sumber hadis, kualitas hadis, dan lain sebagainya. Dengan kita memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran maupun dari hadis Nabi Muhammad itu, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian tujuan dari mempelajari pengembangan materi Quran dan hadis itu juga untuk menjaga keaslian dan otentisitas ajaran agama Islam tersebut, yaitu dari segi Al-Quran dan hadis. Nah, jika kita mempelajari bagaimana Al-Quran dan hadis, kita bisa tahu, bisa mengetahui bagaimana metode ataupun kriteria untuk menentukan keaslian ataupun keotentikan dari Al-Quran dan hadis tersebut. Nah, dapat secara keseluruhan, jadi tujuan dari mempelajari pengembangan materi Quran dan hadis ini adalah agar kita bisa memahami lebih dalam mengenai ajaran-ajaran yang ada pada Al-Quran dan hadis, baik dari segi sejarahnya, kemudian penulisannya, dan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Kemudian juga sebagai pengembangan bahan ajar yang dapat berkontribusi bagi dunia pendidikan, terlebih khusus pada pendidikan agama Islam, seperti itu. Kemudian soal yang kedua mengenai proses pembukuan dan penghimpunan Al-Quran. Nah, dalam proses pembukuan dan penghimpunan Al-Quran ini terdapat beberapa proses yang lumayan panjang,
ada beberapa tahap dalam proses pembukuan dan penghimpunan Al-Quran ini. Seperti yang kita ketahui, pada zaman dulu itu, pada zaman Rasulullah, Al-Quran itu disampaikan secara lisan ataupun dihafalkan. Jadi dari Nabi Muhammad, Al-Quran itu disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi selanjutnya kepada sahabat, tabiin, dan seterusnya. Nah, Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyampaikannya kepada umatnya. Ini yang pertama kepada para sahabatnya, yaitu dengan secara lisan. Kemudian para sahabat ini menghafalkan serta menyampaikan kembali lagi ayat Al-Quran tersebut kepada orang lain, seperti itu. Sehingga pada zaman Rasulullah itu dulu Al-Quran itu dihimpun dengan cara penghafalan. Jadi dengan cara menghafal ini akan menjaga keaslian dari ayat Al-Quran tersebut. Kemudian setelah penyampaian secara lisan dan penghafalan oleh para sahabat, kemudian penulisan pada bahan yang tersedia pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat Al-Quran itu yang diterima oleh Rasulullah itu ditulis di atas berbagai bahan yang tersedia pada waktu itu, seperti daun yang kering, misalkan tulang-tulang, batu, kulit, dan lain-lainnya yang bisa untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Namun pada masa ini itu belum terkumpul menjadi satu naskah yang lengkap seperti yang kita ketahui sekarang ini, belum terkumpul dalam satu mushaf. Dia masih tersebar dalam lembar-lembar seperti di kulit tadi, seperti itu. Kemudian pembukuan pada masa Khalifah Abu Bakar, pada masa setelah Rasulullah wafat, ini ada pembukuan masa Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar ini setelah wafatnya Rasulullah, beliau menyadari pentingnya untuk mengumpulkan seluruh wahyu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf atau satu naskah yang terstandar. Kemudian Abu Bakar ini memerintahkan Zaid bin Sabit, salah satu sahabat Nabi. Beliau mahir dalam membaca maupun menulis Al-Quran. Jadi beliau Zaid bin Sabit ini diamanahkan oleh Abu Bakar untuk melakukan tugas tersebut. Abu Bakar, seperti yang saya jelaskan tadi, Abu Bakar ini merasa takut karena Al-Quran itu dihafal oleh para sahabat. Ketika peperangan, para sahabat itu banyak yang meninggal. Jadi pentingnya pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf ini karena itu. Tadi kembali ke sebelumnya, Zaid bin Sabit diamanahkan oleh Abu Bakar untuk menjalankan tugas tersebut. Jadi Zaid bin Sabit mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar tadi dari kulit misalkan kulit unta, pelepah kurma, dan lain-lain. Zaid bin Sabit mengumpulkan itu semua menjadi satu naskah yang dikenal sebagai mushaf Abu Bakar pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dalam ada suatu dalam suatu kejadian ketika Zaid bin Sabit ini mengumpulkan ayat Quran, itu ada menjumpai satu kesulitan. Mereka tidak menemukan naskah ayat Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Padahal banyak dari kalangan sahabat itu menghafal ayat tersebut, termasuk juga dengan Zaid bin Sabit. Namun pada akhirnya naskah ayat surat At-Taubah tersebut itu ditemukan di salah satu seorang sahabat yang bernama Abu Khuzaimah Al-Ansari.
tadi sudah terkumpul dalam satu mushaf, mushaf Abu Bakar. Kemudian setelah karena pada akhirnya Abu Bakar itu meninggal wafat, akhirnya mushaf itu pindah ke khalifah selanjutnya, yaitu Umar bin Khattab. Nah, pada masa Umar bin Khattab mushaf itu dipegang, dan sepeninggal Umar bin Khattab mushaf yang tadi itu disimpan oleh Hafsah. Hafsah itu adalah anak dari Umar bin Khattab. Nah, kemudian selanjutnya penghimpunan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan merupakan beliau adalah Khalifah ketiga ya. Nah, proses penghimpunan Al-Quran ini diperluas lagi. Jadi Khalifah Utsman ini memerintahkan untuk membuat salinan-salinan dari mushaf Abu Bakar tadi. Kemudian mengirimkannya ke berbagai wilayah Islam sebagai untuk menyampaikan bahwa mushaf ini sebagai standar Al-Quran yang resmi dari khalifah pada saat itu. Nah, dalam proses menyalin Al-Quran ini, Khalifah Utsman ini meminta bantuan dari Zaid bin Sabit dan 3 sahabat lainnya untuk memastikan keakuratan salinan Al-Quran tersebut. Nah, Khalifah Utsman menunjuk Zaid bin Sabit, terus Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Nah, keempat orang sahabat ini mereka adalah penulis wahyu Allah ya, penulis Al-Quran. Nah, mereka bertugas untuk menyalin mushaf Al-Quran yang disimpan di rumah Hafsah tadi, sepeninggalan dari Umar bin Khattab. Ya, karena mereka berpandangan bahwa sebagai mushaf standar dari hasil pengumpulan Al-Quran tadi. Jadi ada 4 mushaf kan tadi dari 4 sahabat. Nah, 3 mushafnya itu dikirim ke Syam, Kufah, kemudian Basrah, dan 1 mushafnya lagi itu tetap ditinggalkan di Madinah untuk Khalifah Utsman sendiri, yang nanti akan dikenal dengan mushaf Utsman bin Affan atau mushaf Al-Imam. Nah, mushaf yang aslinya tadi yang untuk menyalin Al-Quran tadi itu dikembalikan lagi kepada Hafsah binti Umar, anak dari Umar bin Khattab. Nah, kemudian selanjutnya proses pembuatan mushaf yang resmi ya pada masa Utsman bin Affan. Nah, setelah proses penghimpunan mushaf-mushaf yang telah disalin dan disatukan menjadi satu mushaf yang kita kenal itu adalah mushaf Utsmani. Nah, dalam mushaf ini itu aturan tata bahasa dan penulisan yang telah ditetapkan atau disepakati, dan untuk memastikan konsistensi dalam bacaan dan penulisan Al-Quran. Tadi sudah saya jelaskan, itu kemudian disebarkan. Nah, itulah proses penghimpunan dan pembukuan Al-Quran. Yang terakhir tadi penyalinan dan penyebaran mushaf Al-Quran ke negara-negara lain. Hal itu sebagai untuk standarisasi Al-Quran yang resmi ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode tafsir Muqaron beserta contohnya. Nah, metode tafsir Muqaron ini atau yang biasa di Muqaron ini adalah perbandingan. Jadi tafsir Muqaron adalah tafsir perbandingan yang mana dalam memahami ataupun menafsirkan Al-Quran itu melibatkan perbandingan antara ayat-ayat Al-Quran yang satu dengan yang lainnya. Misalkan ada ayat Al-Quran di ayat surah Al-Baqarah, kemudian
dibandingkan lagi dengan ayat di surah yang lain misalnya. Nah, tujuan dari metode tafsir muqaran ini adalah untuk mencari keterkaitan ataupun pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu ayat, kemudian mengaitkannya dengan ayat-ayat yang memiliki makna ataupun yang berkaitan dengan ayat tersebut, dia memiliki makna yang serupa, seperti itu. Kemudian metode tafsir muqaran ini apa ya? Dia tidak hanya ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an saja, tetapi ada diklasifikasikan lagi menjadi 3 bentuk ya. Yang pertama itu memberikan satu ayat dengan ayat Al-Qur'an yang lain, masih Al-Qur'an. Kemudian yang kedua itu membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis. Jadi ada ayat Quran dibandingkan lagi dengan hadis. Dan yang ketiga itu membandingkan satu tafsir dengan tafsir yang lain. Misalkan tafsir dari Ibnu Katsir dengan tafsir dari dibandingkan dengan tafsir Quraisy ya, Quraisy Shihab. Seperti itu. Ada 3, jadi tadi metode klasifikasi dari metode tafsir muqaran. Tujuan dari metode tafsir muqaran ini adalah untuk memahami ayat Al-Quran ataupun konteks menjadi konteks memahami yang lebih luas lagi, seperti itu, terkait dengan hukum-hukum dan makna ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam ayat Quran tersebut. Contohnya bisa kita lihat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 dan Al-Baqarah ayat 245 yang yang bercerita yang membahas tentang sedekah di dalam Al-Quran. Yang pertama itu kita bisa lihat Al-Baqarah ayat 261. Mari kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 261 itu tentang sedekah ya. Kita buka Al-Quran. Ini harus mengacu pada Al-Quran ya. Jadi ayat Al-Baqarah 261 dan 245 ini membahas tentang sedekah. Kita baca Al-Baqarah ayat 245, langsung artinya di sini, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik ataupun menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah itu ya tadi bagaimana Allah memperlipat gandakan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Itu ayat 245. Kemudian ayat 261 kita lihat ayat 200 Al-Baqarah, masih Al-Baqarah tapi beda ayat. Ini ayat 261. Artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah, jadi antara dua ayat tersebut itu membahas tentang sedekah ataupun infak di jalan Allah ya. Bagaimana yang Allah berikan, balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti itu. Nah, dengan membandingkan metode tafsir muqaran ini, kan membandingkan ayat satu dengan ayat yang lain, jadi seseorang yang mufassir ataupun penafsir Al-Quran itu dapat memperoleh pemahaman yang lebih tentang
keutamaan dan ganjaran bagi orang-orang yang bersedekah di jalan Allah. Nah, itu dari metode tafsir metode mukorrom. Itu ya. Kemudian yaitu yang selanjutnya yang keempat, sejarah perkembangan hadis di setiap periode. Nah, perkembangan hadis itu bisa kita bagi dalam beberapa periode. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis pada masa Nabi Muhammad SAW ini itu dikatakan hadis sejak Rasulullah dinyatakan sebagai seorang nabi, baik segala perkataan, perbuatan maupun takrir dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad ini menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, kemudian para sahabat ini mendengarkan kemudian menghafal dan mencatat hadis-hadis tersebut, hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun pada saat itu belum ada bentuk usaha, bukan usaha yang secara resmi untuk belum ada usaha secara resmi untuk mengumpulkan dan menuliskan kembali hadis itu menjadi satu kumpulan yang terstandar lah, yang sesuai dengan aturan-aturan. Itu belum ada untuk dikumpulkan menjadi satu, belum ada upaya untuk hal itu. Kemudian pada masa periode dari Nabi Muhammad turun ke periode Khulafaur Rasyidin, yang mana kita ketahui Khulafaur Rasyidin ini ada 4 sahabat, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa ini, pada periode ini lebih sahabat itu lebih menyedikitkan riwayat agar menghindari munculnya hadis-hadis palsu, karena kemudian pada saat itu sahabat itu lebih fokus pada pembukuan Al-Quran dan perluasan wilayah Islam, seperti itu. Kemudian pada masa Abu Bakar dan Umar, mereka melakukan upaya untuk mengumpulkan hadis-hadis. Kemudian yang saya jelaskan tadi, Utsman bin Affan itu meluncurkan standarisasi Al-Quran, mushaf Al-Quran tadi, seperti itu. Kemudian jadi intinya pada masa Khulafaur Rasyidin ini lebih menyedikitkan riwayat agar menghindari munculnya hadis-hadis palsu, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada periode tabi'in. Nah, pada periode tabi'in ini yang mana seperti yang kita ketahui, tabi'in ini adalah orang yang hidup setelah masa sahabat, dia belajar kepada sahabat, seperti itu. Nah, pada masa tabi'in ini mereka itu berperan dalam menyampaikan dan menyebarkan hadis-hadis yang mereka pelajari dari para sahabat. Nah, ada beberapa tabi'in yang terkenal seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Mereka memiliki kontribusi besar dalam pengumpulan hadis, seperti itu. Para tabiin ini banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi yang mereka pelajari dari para sahabat, bahkan mereka sudah mulai menyusun hadis-hadis itu ke dalam sebuah kitab yang beraturan, dan pada masa ini sama dengan para sahabat, para tabiin ini cukup berhati-hati ya dalam hal periwayatan hadis agar sampai hadis tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya ada periode yang mana perkembangan hadis pada abad 2 dan 3 Hijriah, yang mana hadis ini disebut juga dengan periode ini disebut juga dengan
masa penulisan dan pembukuan hadis. Maksudnya di sini yaitu penulisan dan pembukuan itu secara resmi, yang mana diselenggarakan apa yang diatur ataupun diinisiasikan oleh pemerintah pada masa itu. Nah, pembukuan secara resmi itu dimulai pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau sebagai khalifah menyadari bahwa para perawi yang menghimpun hadis dalam hafalannya itu semakin banyak yang meninggal, sama dengan Al-Quran tadi ya, kekhawatirannya seperti itu. Jadi beliau itu khawatir jika tidak membukukan dan mengumpulkan hadis itu dalam bentuk buku ataupun kitab, serta perawinya, ada kemungkinan hadis itu akan lenyap. Jadi untuk generasi-generasi selanjutnya itu tidak bisa mengetahui hadis-hadis yang sahih seperti itu. Makanya beliau berinisiatif untuk membukukan hadis seperti itu. Kemudian selanjutnya itu mentasbihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidah hadis, yang mana usaha pembukuan hadis ini sesudah kitab-kitab yang ditulis oleh sebelumnya pada masa Umar bin Abdul Aziz, yaitu kitab Muwatta dari Imam Malik itu tersebar kepada masyarakat. Karena kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik ini menjadi salah satu kitab hadis pertama yang dikumpulkan secara sistematis, kemudian bisa disebarkan kepada masyarakat seperti itu. Nah, ada imam yang lain seperti Imam Bukhari, beliau mengumpulkan hadis yang masih tersebar di berbagai daerah. Jadi beliau terus mencari atau mengumpulkan hadis-hadis tersebut untuk menjadikan salah satu kitab, menjadikannya dalam satu kitab yang kita ketahui yaitu kitab Sahih Bukhari seperti itu. Jadi dalam pembukuan hadis dan kaidah-kaidah pentasihan hadis ini ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, sahih atau tidak seperti itu, karena takut terjadinya adanya pemalsuan hadis seperti itu. Kemudian periode selanjutnya yaitu periode pengumpulan dan klasifikasi serta penulisan hadis. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu, yang mana periode ini adalah yang menjadi tokoh pentingnya itu Imam Bukhari, karena beliau kita kenal dengan hadis-hadis sahihnya ya, seperti itu. Selanjutnya pada periode selanjutnya yaitu para ulama itu mulai menerapkan metode yang mana menguji keaslian dan keabsahan hadis-hadis yang ada dengan metodologi cara-cara kualifikasi perawi hadis, kemudian sanadnya bagaimana, matannya bagaimana. Selanjutnya periode selanjutnya yaitu pada periode selanjutnya yaitu masa pencaratan ataupun penghimpunan hadis-hadis, di mana pada periode ini menerbitkan isi kitab-kitab hadis, kemudian menyaring hadis-hadis tersebut dan menyusun kitab yang Imam 6 itu, yang kutubus sitah ya, seperti itu. Selanjutnya yang kelima mengenai syarat
kesohihan hadis dan kesohihan matan. Nah, apa ya, syarat kesohihan hadis dan kesohihan matan ini dilihat dari segi sanad dan matannya. Sanad ini adalah rantai perawinya sampai kepada Rasulullah SAW, dan isinya, matan itu adalah teks hadisnya, isinya apa. Nah, itu ada syarat-syarat sohihnya. Sohih tidak sanadnya, sohih tidak matannya, itu ada syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk biar mengetahui keabsahan ataupun keautentikan hadis tersebut. Nah, yang pertama itu kesohihan hadis dari segi sanadnya, bersambung kepada Rasulullah. Itu syaratnya yang pertama, sanadnya itu bersambung, yang mana bersambung kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada suatu hadis, sanadnya itu harus menyambung dan tidak terputus dari Nabi Muhammad SAW sampai ke perawi yang terakhirnya itu. Nah, setiap perawinya itu harus secara langsung mendengar hadis tersebut dari perawi yang sebelumnya yang beliau dapatkan, seperti itu. Kemudian syarat yang kedua adalah adanya keadilan dan keadilan dan keberlakuan moral. Jadi perawi hadis itu harus dikenal sebagai orang yang adil dan dapat dipercaya dalam perilaku maupun karakter mereka, karakter beliau. Nah, para perawi tersebut itu tidak boleh terkenal sebagai orang yang pendusta, pemalsu, ataupun beliau dikenal dengan reputasi yang buruk. Itu tidak diperbolehkan. Nah, yang ketiga itu syaratnya harus dobit. Dobit ini adalah kekuatan hafalan para perawi hadis ini. Nah, perawi hadis ini harus memiliki kemampuan yang kuat dalam menghafal hadis. Dalam menghafal hadis ini dia harus tepat dan akurat sesuai dengan yang dia dengarkan, yang perawi dengarkan dari perawi sebelumnya. Jadi para perawi ini beliau harus mampu mengingat dan mengulang-ulang kembali hadis tersebut tanpa ada kesalahan, seperti itu. Kemudian syarat selanjutnya adalah pada sanad ini yaitu adalah tidak adanya ilat. Ilat ini adalah cacat. Maksudnya seorang perawi hadis itu dia tidak boleh memiliki kelemahan ataupun cacat. Maksudnya adalah hal ini tidak boleh yang dapat mempengaruhi keabsahan dan keautentikan suatu hadis tersebut. Misalnya mereka tidak boleh memiliki cacat dalam kekuatan ingatan yang dobit tadi, kekuatan hafalan, atau memiliki ketergantungan pada pendapat orang lain dalam meriwayatkan suatu hadis. Kemudian tidak ada syadz. Syaratnya itu tidak ada syadz. Syadz ini adalah kesesatan. Ya, maksudnya ini adalah perawi itu harus terhindar dari kesesatan dan kesalahan dalam meriwayatkan hadis ataupun dalam pemahaman agama, seperti itu. Jadi mereka tidak boleh menyimpang dari ajaran Islam yang sahih, dan tidak boleh menyimpang dari ajaran agama Islam, seperti itu. Itu adalah syarat-syarat kesahihan hadis atau syarat-syarat kesahihan sanad. Harus bersambung kepada Rasulullah, adil, kemudian dobit, kuat hafalannya, tidak ada ilat, tidak cacat, tidak ada syadz, kesesatan. Kemudian syarat kesahihan matan. Matan ini adalah isi dari hadisnya. Itu harus ada syaratnya. Yang pertama, konsisten dengan Al-Quran. Maksudnya adalah matan hadis itu dia konsisten dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Jadi dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran, yang mana harus sahih lah.
sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran. Kemudian konsisten dengan sunnah, konsistensi dengan sunnah. Maksudnya adalah harus konsisten, matan hadis itu harus konsisten dengan ajaran maupun praktik dari Nabi Muhammad SAW yang yang kita kenal dengan hadis tersebut dari segi perkataan, perbuatan maupun dari takrir Nabi Muhammad SAW. Karena hadis yang bertentangan dengan hadis-hadis sahih ini akan dianggap lemah, dia tidak sahih seperti itu. Kemudian syarat matan selanjutnya itu tidak ada kesalahan secara tidak ada kesalahan dalam suatu matan tersebut. Kemudian tidak bertentangan dengan akal sehat dan tidak ada keanehan dalam isi matan tersebut. Nah, matan hadis itu tidak boleh mengandung hal-hal yang hal-hal yang aneh seperti itu, yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan syariat Islam seperti itu. Selanjutnya matan hadis itu harus sesuai dengan konteksnya. Dia tidak boleh dipahami secara keliru ataupun diterapkan secara sembarangan seperti itu. Jadi dengan adanya syarat kesohihan sanad dan matan ini itu untuk mengetahui ataupun menentukan keabsahan dan keautentikan hadis sebelum kita untuk itulah mengetahui kesohihan suatu hadis tersebut agar tidak menyeleweng dan tidak agar tidak ada pemalsuan hadis seperti itu. Itu adalah syarat-syarat kesohihan hadis dan matan. Selanjutnya contoh hadis sahih beserta penjelasan sanadnya. Contoh hadis sahih dan penjelasan sanadnya di sini saya mengambil, kita buka hadis ya. Saya mengambil hadis sahih pada kitab Bukhari yang nomor 1, yang mana di sini bunyinya haddatsana Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Tamimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laythiyya yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'alal minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Ansari berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqqas al-Laythi berkata, saya pernah mendengar Umar bin Khattab di atas mimbar. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan, seperti itu. Nah, untuk perawinya bisa kita lihat dari haddatsana Humaydi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi uh, dari sini dari Humaydi Al-Humaydi Abdullah bin Zubair, kemudian dia mendapatkan dari Sufyan. Sufyan ini mendapatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansori, dan Yahya bin Sa'id Al-Ansori ini mendapatkan hadis ini dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian Muhammad Ibrahim At-Taimi ini mendapatkan dari Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, dan Alqamah ini mendapatkan dari Umar bin Khattab. Nah, dari Umar bin Khattab ini beliau langsung mendengar dari Rasulullah SAW, sehingga hadis itu sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, yang mana di sini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi sanadnya itu tidak terputus sampai kepada pada hadis ini yang tentang niat ini, itu sampai kepada Rasulullah SAW. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai soal-soal UAS pada mata kuliah pengembangan materi Quran dan hadis. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.